Kamu adalah hasil dari apa yang kamu pikirkan. Ketika kamu berpikir bahwa dirimu adalah orang yang penting, dirimu bernilai, dan dirimu mampu mencapai sukses, maka caramu berbicara, berjalan, dan bertindak akan memperlihatkan hal itu. Hasilnya, orang dan lingkungan akan respect, dan kamu akan sungguh mencapai sesuatu sesuai dengan apa yang kamu yakini itu. Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di Hafizah Helma YouTube channel. Kali ini saya akan kembali mereview sebuah buku. Buku yang akan saya review kali ini adalah buku yang begitu menarik untuk dibaca. Buku yang terlaris tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia, yang ditulis oleh David Schwartz. Ini adalah bukunya. Buku yang seperti covernya seperti ini mungkin akan sulit untuk teman-teman dapatkan karena buku ini adalah cetakan-cetakan pertama dan buku ini sudah langka. Tetapi jangan khawatir teman-teman, sebab teman-teman bisa mendapatkan buku yang sama dengan isi yang sama, hanya saja covernya berbeda. Teman-teman bisa dapatkan di toko-toko buku. Dan mungkin sebelum teman-teman mencarinya, teman-teman bisa searching dulu cover terbaru itu seperti apa. Judulnya sama, berpikir dan berjiwa besar. Oke, selamat mencari ya teman-teman. Seperti di video-video sebelumnya, kamu akan mendapatkan di channel ini, saya akan menyampaikan tentang review sebuah buku. Review buku yang saya sampaikan adalah buku-buku yang sudah pernah saya baca dan sudah saya rasakan bagaimana buku itu memiliki energi positif yang bisa saya terapkan dalam kehidupan saya. Seperti pembahasan yang ada di dalam buku ini. Saya pernah merasakan pikiran-pikiran negatif mendominasi saya. Dan pada saat itu, saya stuck. Dan akhirnya tidak mampu mencapai prestasi apapun dalam hidup saya. Awal saya membaca buku ini, saya sempat bertanya dengan diri saya sendiri, apa istimewanya si buku ini sampai begitu larisnya di dunia. Dan akhirnya ketika saya membaca lembaran demi lembaran buku ini, akhirnya saya menyimpulkan, wajar sih kalau buku ini bestseller, tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Karena di dalam buku ini tidak hanya teori yang disajikan, akan tetapi begitu banyak langkah-langkah praktis dan juga realistis yang mudah untuk kita terapkan. Karena di dalam buku ini juga dikisahkan banyak sekali orang-orang yang sudah sukses menerapkan teorinya dan membuktikannya dalam kehidupan mereka. Di dalam buku ini teman-teman, kita akan tahu bagaimana cara kita untuk bisa tampil percaya diri dan percaya diri itu meningkat setiap waktunya. Bagaimana kita, keberadaan kita bisa diterima oleh lingkungan dan orang lain respect terhadap diri kita. Kemudian bagaimana agar diri kita meyakini bahwa kita mampu mencapai impian-impian dalam hidup kita. Tidak hanya teori, namun juga langkah praktis dan realistis. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan ke teman-teman tentang apa saja yang bisa saya rangkum dari buku ini. Yang hal itu bisa mendapatkan dan hal itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan teman-teman semua sabar untuk mendengarkannya hingga tuntas, sehingga teman-teman bisa mendapatkan poin-poinnya dan bisa teman-teman terapkan dalam kehidupan teman-teman semua. Di awal bab buku ini, mungkin kamu akan disadarkan tentang bagaimana isi pikiranmu selama ini menggambarkan tentang dirimu. Bagaimana kamu selama ini menilai tentang dirimu sendiri. Teman-teman, pikiran-pikiran besar akan membuat kita bertumbuh menjadi besar. Sebaliknya, pikiran kecil itu akan membuat kita menjadi kerdil. Seperti apa sih contoh pikiran kecil itu? Misalkan seperti ini. Saya sih nggak yakin saya mampu sekolah sampai perguruan tinggi. Karena siapa saya?
hanya seorang yang lahir di keluarga yang gak mampu. Atau, siapa sih saya? Hanya seorang staf di kantor ini, remahan-remahan rengginang, mana mungkin masukannya akan didengarkan dan dipertimbangkan. Mana mungkin saya mampu untuk berkontribusi di instansi ini. Atau contoh lainnya, saya sih hanya lulusan dari universitas swasta. Pasti akan kalah bersaing ketika saya bersama dengan orang-orang yang lulusan di universitas terbaik di Indonesia ini. Misal seperti itu teman-teman. Bayangkan sih, teman-teman bisa bayangkan nggak sih? Ketika mengatakan hal itu saja, energi negatif itu begitu besar. Dan kalau saya pribadi, saya merasakan hati saya pun menolak untuk pikiran-pikiran hal seperti itu. Itulah teman-teman, ketika kita berpikir kecil, maka kata-kata itu akan mengkerdilkan diri kita. Efeknya apa sih? Efeknya adalah orang yang mendengarkan dan lingkungan itu menjadi hilang respect terhadapmu. Dan orang-orang sebetulnya sangat tidak menyukai kalimat-kalimat negatif seperti itu. Itulah teman-teman, hasil dari apa saja yang bisa teman-teman dapatkan dari buku ini. Selanjutnya gimana sih supaya kita bisa tampil percaya diri? Nah, ada beberapa tahapan teman-teman, ada beberapa poin yang akan saya sampaikan ke teman-teman semua. Poin-poin ini memang secara umum, karena lengkapnya teman-teman bisa baca sendiri di buku ini. Cara untuk supaya kita bisa tampil percaya diri adalah yang pertama, kurung ketakutanmu dan ambil tindakan. Maksudnya apa sih? Teman-teman pernah nggak sih merasakan bahwa teman-teman tampil nggak percaya diri, takut gagal dalam ujian, kemudian teman-teman meragukan kemampuan yang teman-teman punya. Hasilnya apa? Apa yang teman-teman takutkan, apa yang teman-teman ragukan itu akan membuat teman-teman menjadi merasakan hasilnya itu sesuai dengan yang pikiran teman-teman semua. Nah, itulah teman-teman, ketika kita muncul pikiran-pikiran kecil itu, maka kita kurung dia, kemudian kita ambil tindakan sebaliknya, yaitu dengan cara teman-teman melakukan hal yang terbaik dan teman-teman melakukan langkah-langkah tertinggi yang akan membuat percaya diri itu menjadi meningkat. Cara meningkatkan percaya dirimu yang kedua adalah cukup depositkan pikiran-pikiran positif di dalam pikiranmu. Caranya gimana sih? Caranya adalah dengan kamu melakukan hal-hal terbaik dan hal yang paling maksimal yang kamu bisa. Yang ketiga, tempatkan orang dalam perspektif yang benar. Artinya apa sih? Ketika kamu menilai orang lain, ketika kamu melihat orang lain, maka nilai dan lihatlah dia dengan perspektif yang tepat, yang sesungguhnya ada di dalam diri dia. Yang keempat, praktekkan hal yang benar menurut hati nuranimu. Yang kelima, katakan pada dirimu sendiri bahwa kamu adalah pribadi yang percaya diri. Lalu, bagaimana agar pikiranmu menghasilkan pikiran yang percaya diri? Tahapan pertama adalah duduklah di bagian terdepan. Ketika kamu menjadi seorang pelajar, mahasiswa, peserta di sebuah training, seminar, ataupun workshop, atau hal-hal yang sejenis lainnya, maka duduklah di bagian terdepan. Karena di bagian terdepan itu akan membuatmu merasa yakin dan percaya pada dirimu sendiri. Langkah yang kedua, lakukan kontak mata ketika kamu berbicara dengan orang lain. Yang ketiga, ketika kamu berjalan, berjalanlah 25% lebih cepat. Kamu bisa bayangkan, bagaimana ketika kamu melihat ada orang yang berjalan dengan gontai, kaki diseret, bisa kebayang nggak sih?
tanpa tahu bahwa dia punya masalah dalam hidupnya, kita bisa menebak dari gaya berjalannya. Kemudian yang keempat, berbicaralah dengan orang lain dengan apa adanya, tanpa dibuat-buat, tanpa direkayasa. Dan langkah kelima adalah tersenyumlah dengan lebar. Teman-teman bisa rasakan bagaimana ketika teman-teman tersenyum kepada orang lain, senyum itu akan menular. Orang itu akan otomatis tersenyum kembali kepada teman-teman. Oke teman-teman, bertumbuhlah menjadi besar dengan berjiwa dan berpikir besar. Berpikirlah sebagaimana orang penting berpikir. Itulah teman-teman yang bisa saya review dari buku Berpikir dan Berjiwa Besar. Teman-teman bisa dapatkan informasi atau pengetahuan yang lebih lengkap ketika teman-teman membaca buku ini. Saya rekomendasikan sekali untuk Anda, untuk kamu yang merasa punya kepercayaan diri yang kurang, selalu menganggap diri tidak penting, dan selalu berpikir menjadi orang nomor 2, saya rekomendasikan buku ini tepat untuk kamu baca. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.